Selamat pagi, salam jumpa dan salam sehat buat kita semua. Rekan-rekan mahasiswa, ini pertemuan perdana kita dan karena situasi pandemi yang masih melanda seluruh negeri Indonesia berdampak pada kehidupan kita termasuk juga dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, proses perkuliahan masih kita lakukan secara daring, secara online, tapi berharap sekalipun secara online kita tetap punya semangat, punya motivasi untuk belajar berkembang ke arah yang lebih baik. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Rekan-rekan mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan ini dikelompokkan sebagai mata kuliah pengembang kepribadian. Kenapa? Karena fokus penekanannya itu ada pada aspek afektif atau biasa kita kenal penekanannya itu pada sikap, moral, mental, dan perilaku kita. Bukan berarti aspek kognitif dan aspek psikomotorik tidak penting, tetapi ketiganya ini seharusnya berjalan secara seimbang dan serasi. Rekan-rekan mahasiswa, pertemuan kita dalam tatap muka seperti sekarang akan kita lakukan sebanyak 14 kali, namun ditambah dengan UTS dan UAS sehingga total keseluruhan itu ada 16 kali. Nanti tolong diperhatikan untuk menjalin komunikasi dengan dosen pengampu kelas masing-masing, mengingat ada hal-hal yang mungkin terjadi yang tidak kita bisa prediksi seperti gangguan sinyal dan lain-lain. Tolong komunikasi sehingga melalui komunikasi hal-hal yang tidak diinginkan bisa kita selesaikan dengan baik. Mari kita lihat apa latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Rekan-rekan, belajar pendidikan kewarganegaraan itu sebetulnya sedang belajar tentang keindonesiaan. Apa itu? Kita belajar menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia. Kita terus belajar membangun rasa kebangsaan dan bagaimana kita bisa mencintai tanah air kita dengan berbagai karya dan karsa. Pada akhirnya akan terwujud apa yang kita sebut dengan warga negara yang baik dan terdidik, atau istilah yang sering kita dengar itu smart and good citizen. Apa itu smart? Kita semua menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terdidik. Dan apa itu good citizen? Kita menjadi warga negara yang dapat melakukan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Mari kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan terkait dengan program sarjana yang mengatakan bahwa ini diberlakukan untuk pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dan setelah lulus kita diharapkan mampu memasuki dunia kerja atau mampu menciptakan lapangan kerja. Dan yang tidak kalah penting, kita mampu mengembangkan diri secara profesional. Maksudnya kita terus belajar, kita terus menggali. Apa yang disebut dengan pendidikan sepanjang hayat itu terangkum di dalam mengembangkan diri secara profesional. Siapa warga negara? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita. Kalau bertanya siapa warga negara, tentu saja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi cakupannya luas, TNI, Polri, petani, pedagang, serta kelompok masyarakat lainnya. Kalian juga bisa membaca di pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita lihat satu persatu pendekatan terhadap pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, saya ajak kita melihat secara etimologis. Secara etimologis, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu dikatakan sebagai proses terencana untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan itu selalu berbicara hal ihwal
tentang negara dan warga negara. Selanjutnya, secara terminologis itu ingin menekankan bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sesuai dengan demokrasi. Demokrasi dalam arti luas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya yang menjadi satu yang kita sebut dengan komprehensif. Selain itu, rekan-rekan mahasiswa diajak untuk berpikir kritis. Kritis bukan sekedar mengkritisi, tetapi bagaimana kita bisa memberikan solusi, menemukan jalan keluar. Selanjutnya, kalau kita lihat secara yuridis, itu ingin mengajak kita semua bagaimana caranya kita memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37. Tujuan Dikwar dalam kesempatan ini saya coba rangkum dua saja. Yang pertama tadi, bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, smart and good citizen. Yang kedua, bagaimana kita menjadi warga negara yang bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Cakupan Dikwar ada 4, yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Turunan dari cakupan ini akan kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Sekarang kita lihat bagaimana melihat atau mengkaji pendidikan kewarganegaraan yang kita singkat Dikwar itu secara substansial. Secara substansial kita pasti melihat dari sejarah, dimulai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo 1908. Ini menjadi cikal bakal dan setelah Budi Utomo diikuti oleh organisasi-organisasi lainnya. Sebut saja Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indisi Parti, NU, dan organisasi lain yang kesemuanya itu bergerak, bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Ada pendapat yang menarik, saya coba mengambil salah satu pendapat seorang sejarawan yang bernama Nina Lubis, beliau seorang profesor. Saya sampaikan kutipannya sebagai berikut. Dahulu musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghargai harkat dan martabat orang lain, serta semakin maraknya suap menyuap. Artinya, perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa mencapai tujuan nasional sebagaimana yang dicita-citakan Founding Fathers belum selesai. Masih perlu ada upaya yang harus kita lakukan untuk mengisi Indonesia merdeka. Dikwar dalam dimensi sosial ingin menyatakan bahwa perubahan itu senantiasa terjadi di masyarakat. Namun perubahan-perubahan itu tetap harus diantisipasi dengan berbagai upaya menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara Indonesia. Apa saja perubahan-perubahan? Ya, mau tidak mau kita sama-sama terus mendengar hal-hal yang terkait dengan HAM, pelaksanaan demokrasi, lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang dari beberapa definisi atau pengertian. Yang pertama tadi, mengapa beberapa kali perubahan terjadi pada materi Dikwar? Jawabannya ini disesuaikan dengan perkembangan informasi dan teknologi, ontologi Dikwar, serta sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa yang dikatakan Aristoteles ini perlu kita simak dan juga kita hayati. Dia mengatakan bahwa setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Dengan kata lain, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda pula. Lantas, apa urgensi Dikwar untuk masa depan Indonesia? Rekan-rekan mahasiswa, tahun 2045 Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka.
Pada saat itu Indonesia akan mendapat bonus demografi atau mempunyai usia produktif yang berlimpah 15 sampai 64 tahun, sehingga perlu usaha mempersiapkan dengan baik melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Catatannya bahwa pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan bangsa sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, khususnya kalian semua para mahasiswa generasi penerus bangsa, eksistensi konstitusi negara dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Itu poin-poin yang saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Untuk tugas silahkan teman-teman baca kemudian dikerjakan. Terima kasih untuk pertemuan ini. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Tetap semangat.